Dia dianggap sebagai tokoh antagonis. Dia disebut sebagai orang ketiga dalam sebuah pernikahan. Citra dirinya perlu dipulihkan. Ruang sidang begitu hening. Semua orang memperhatikan dan menunggu. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wajah Ratu Camilla mendadak pucat. Tangannya gemetar. Sebelum siapapun sempat bereaksi, ia jatuh ke lantai. Terdengar suara terkejut dari seluruh ruangan. Orang-orang segera berdiri dari kursi mereka. Hakim, pengacara, petugas keamanan, semuanya terkejut. Beberapa saat sebelumnya, ia masih berdiri di sana menunggu keputusan hakim. Namun begitu hakim mulai berbicara, segalanya berubah. Kata-kata yang diucapkan hakim menghantamnya seperti beban yang sangat berat. Matanya membelalak, tubuhnya kehilangan keseimbangan, lalu ia roboh. Petugas keamanan bergegas menghampirinya. Sebagian orang berbisik, sementara yang lain hanya terpaku menatap. Apa sebenarnya yang dikatakan di ruang sidang itu? Hukuman seperti apa yang begitu mengejutkan hingga membuat sang ratu pingsan? Kebenaran di balik momen tersebut adalah sesuatu yang sama sekali tidak diduga siapapun. Bagaimana Ratu Camilla bisa berakhir di pengadilan? Kisah. Bagaimana Ratu Camilla akhirnya harus menghadapi pengadilan benar-benar mengejutkan dan membuat seluruh negeri tercengang. Selama bertahun-tahun, beredar berbagai rumor mengenai penggunaan dana kerajaan yang diduga tidak semestinya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berkembang menjadi skandal sebesar ini. Semuanya bermula dari bocornya sejumlah dokumen rahasia. Dokumen-dokumen tersebut diduga dibocorkan oleh seseorang yang pernah bekerja di dalam istana. Menurut isi dokumen tersebut, jutaan pound sterling dari dana kerajaan digunakan untuk berbagai kemewahan pribadi. Bukan hanya belanja biasa atau hadiah, tetapi juga perjalanan dengan jet pribadi, liburan rahasia, bahkan pembayaran untuk menutupi sejumlah skandal kerajaan di masa lalu. Yang paling mengejutkan, aliran dana tersebut disebut-sebut mengarah langsung kepada Ratu Camilla. Selama ini, orang sering bercanda mengenai kegemarannya terhadap gaya hidup mewah. Namun kali ini muncul bukti yang membuat publik terkejut. Sebagian orang percaya bahwa ia mengetahui semuanya. Sebagian lainnya yakin bahwa ia tidak terlibat secara langsung. Namun satu hal jelas, skandal ini terlalu besar untuk disembunyikan. Kemarahan publik pun meningkat. Di tengah tingginya biaya hidup, banyak keluarga kesulitan membeli kebutuhan pokok, membayar tagihan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, tuduhan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan pribadi memicu kemarahan yang luar biasa. Setiap hari, demonstran berkumpul di depan Istana Buckingham sambil membawa poster bertuliskan, "Bukan dengan uang kami." Media massa juga terus memberitakan perkembangan kasus tersebut. Saluran televisi, surat kabar, dan media sosial dipenuhi pembaruan mengenai skandal Camilla. Setiap jam muncul informasi baru atau perkembangan yang mengejutkan. Masyarakat tidak bisa berhenti mengikuti kasus ini. Banyak warga Inggris merasa dikhianati, dan tekanan terhadap keluarga kerajaan mencapai titik tertinggi dalam sejarah modern. Situasi semakin rumit karena anggota keluarga kerajaan jarang sekali menghadapi proses hukum secara terbuka. Publik sebelumnya pernah menyaksikan Pangeran Andrew terseret dalam kontroversi besar. Namun, saat itu keluarga kerajaan masih mampu melindunginya. Kali ini keadaannya berbeda. Bukti yang muncul dianggap terlalu kuat, sementara kemarahan publik terlalu besar untuk diabaikan. Kasus tersebut akhirnya harus dibawa ke pengadilan. Drama di ruang sidang. Hari persidangan terasa seperti adegan dalam sebuah film. Sejak pagi hari, masyarakat telah berkumpul di luar gedung pengadilan sambil membawa poster dan meneriakan berbagai slogan. Jurnalis dari seluruh dunia hadir untuk melihat langsung kedatangan sang ratu. Ketika Camilla tiba, semua orang memperhatikan ekspresinya. Apakah ia terlihat takut? Apakah ia benar-benar akan hadir? Tepat pukul 9 pagi, pintu ruang sidang dibuka. Kamera berkedip tanpa henti. Di sana berdiri Ratu Camilla. Ia mengenakan gaun hitam dan kacamata hitam. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak tersenyum dan tidak melambaikan tangan. Ia hanya berjalan masuk sambil mengabaikan kerumunan. Namun ada satu hal yang langsung menjadi perhatian semua orang. Raja Charles tidak berada di sisinya. Banyak orang menganggap ketidakhadiran tersebut berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Suasana di dalam ruang sidang terasa sangat tegang. Tim penuntut memaparkan seluruh bukti yang mereka miliki. Foto kwitansi, catatan bank, dan berbagai dokumen diperlihatkan satu persatu. Menurut tuduhan, dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan amal dan proyek publik
justru dipakai untuk berbagai kepentingan pribadi. Liburan mewah di pulau pribadi, pakaian desainer, dan berbagai kesepakatan rahasia kini menjadi konsumsi publik. Kemudian datang kejutan terbesar. Sejumlah mantan staf istana memberikan kesaksian. Mereka berbicara mengenai upaya-upaya untuk menutupi berbagai hal yang dianggap sensitif. Mereka juga mengaku menerima tekanan ketika menolak untuk bekerja sama. Salah seorang mantan staf bahkan mengatakan dengan mata berkaca-kaca, "Kami diminta diam atau kehilangan pekerjaan kami. Kami sangat takut." Tim pembela Kamila berusaha membela klien mereka. Mereka menggambarkan Kamila sebagai korban dari intrik politik di dalam istana. Mereka berpendapat bahwa ia tidak mengetahui asal-usul dana tersebut dan hanya mempercayai orang-orang yang salah. Pengacaranya bahkan menyatakan bahwa Kamila hanya melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk kerajaan dan tidak pernah berniat merugikan siapapun. Namun kerusakan citra sudah terlanjur terjadi. Pengadilan telah mendengar terlalu banyak. Publik telah melihat terlalu banyak. Dan jauh di dalam dirinya, Kamila tampaknya menyadari bahwa akhir dari kasus ini tidak akan berjalan baik baginya. Putusan dan hukuman. Setelah berhari-hari mendengarkan argumen, kesaksian saksi, dan berbagai bukti, tibalah momen yang paling ditunggu. Ruang sidang kembali hening ketika hakim bersiap membacakan putusan. Kamera menyorot setiap sudut ruangan. Para jurnalis menahan napas. Orang-orang di luar gedung pengadilan pun menunggu tanpa bergerak. Hakim memulai dengan merangkum seluruh perkara. Ia berbicara mengenai penyalahgunaan dana selama bertahun-tahun, kebohongan, dan berbagai upaya penutupan fakta. Nada suaranya dingin, tegas, dan penuh kekecewaan. Kemudian terdengar kalimat yang mengguncang seluruh negeri. Yang Mulia Ratu Chamila dinyatakan bersalah atas dakwaan yang diajukan. Suara keterkejutan terdengar di seluruh ruang sidang. Sebagian orang menangis, sebagian lainnya bertepuk tangan. Lalu hukuman diumumkan. Kamila dijatuhi denda jutaan pound sterling. Selain itu, ia juga dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 2 tahun di sebuah properti kerajaan. Tidak hanya itu, beberapa gelar kebangsawanannya juga dicabut. Sejak hari itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kehormatan tertentu dalam kapasitas resmi. Kamera menyorot wajahnya. Matanya dipenuhi air mata. Ia tampak kehilangan arah, hancur, dan dipermalukan. Lalu, tepat di depan semua orang, tubuhnya lemas dan ia jatuh pingsan. Ruang sidang kembali gempar. Petugas medis berlari masuk untuk memberikan pertolongan. Di luar gedung pengadilan, suasana tak kalah heboh. Para demonstran bersorak dan meneriakkan kata keadilan, namun tidak semua orang merayakannya. Para pendukung setia keluarga kerajaan menangis sambil memegang foto Kamila dan Raja Charles. Itu adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan. Media internasional segera menjadikan peristiwa tersebut sebagai berita utama. Di seluruh dunia muncul judul yang serupa. Ratu pingsan di pengadilan setelah mendengar hukuman. Hari tergelap keluarga kerajaan kini disaksikan jutaan orang melalui layar televisi di berbagai negara. Tim khusus dengan pelatihan khusus dalam pemulihan bukti segera mendatangi berbagai properti yang terhubung dengan Laura. Rumah keluarganya, ruang kantor, fasilitas penyimpanan, bahkan lokasi-lokasi yang terdaftar atas nama yang tidak diketahui publik memiliki kaitan dengannya. Komputer disita, dokumen diambil, dan perangkat penyimpanan dipindahkan. Namun operasi itu jauh melampaui sekadar pengumpulan bukti biasa. Mereka bukan hanya mengumpulkan material, ungkap seorang sumber yang mengetahui respons keamanan tersebut. Mereka sedang menghapus semua jejak penelitiannya, dan secara tidak langsung menghapus kehadirannya dari kehidupan kerajaan. Yang paling mencolok adalah perlakuan terhadap ruang kerja pribadi Laura di rumahnya di Wiltshire. Menurut staf rumah tangga yang menyaksikan operasi tersebut, ruangan itu dibongkar secara sistematis. Papan lantai diangkat, panel dinding dibuka, dan perlengkapan langit-langit diperiksa untuk mencari kemungkinan kompartemen tersembunyi. Tingkat ketelitian itu menunjukkan adanya kekhawatiran ekstrem terhadap apa yang mungkin disembunyikan di sana. Namun, meskipun pencarian dilakukan secara menyeluruh, sejumlah dokumen penting tampaknya tetap tidak ditemukan. Materi paling sensitif, yang oleh seorang sumber disebut sebagai peristiwa tingkat kepunahan bagi monarki, tidak berada di manapun. Hal itu memicu kepanikan di antara pihak-pihak yang bertugas mengendalikan situasi. Ada kekhawatiran serius bahwa ia telah membuat semacam mekanisme pengaman. Jelas seorang mantan perwira intelijen yang mengetahui kasus tersebut. File-file cadangan kemungkinan telah diberikan kepada orang-orang terpercaya dan diprogram untuk dipublikasikan dalam kondisi tertentu. Ketakutan inilah yang mendorong fase berikutnya.
mengidentifikasi, dan menetralkan kemungkinan kaki tangan. Teman-teman yang dekat dengan Laura tiba-tiba menerima tawaran pekerjaan tak terduga di luar negeri. Para rekan dekatnya menemukan bahwa permohonan visa mereka secara misterius dipercepat. Pola itu menunjukkan adanya upaya terkoordinasi untuk menjauhkan siapapun yang mungkin pernah menjadi orang kepercayaannya. Yang paling mengkhawatirkan bagi para pejabat kerajaan adalah persahabatan lama Laura dengan seorang jurnalis investigasi yang dikenal karena mengungkap skandal pemerintah. Orang tersebut tiba-tiba mengumumkan cuti panjang ke Selandia Baru tak lama setelah Laura dipindahkan. Hal ini memunculkan pertanyaan. Apakah ia ditekan agar tetap diam, atau justru sedang menempatkan dirinya di luar jangkauan langsung otoritas Inggris? Jejak digital Laura juga mulai menghilang. Arsip acara di mana ia pernah tampil bersama anggota keluarga kerajaan diedit. Kehadirannya yang sangat terbatas di media sosial lenyap dalam semalam. Bahkan foto-foto di mana ia tampak secara tidak langsung dalam acara kerajaan dihapus dari platform resmi dan diganti dengan versi yang dipotong secara hati-hati agar tidak menampilkan dirinya. Tujuannya adalah secara perlahan mengurangi kesadaran publik tentang keberadaannya, kata seorang pakar media sosial yang memantau perubahan tersebut. Bukan penghapusan yang terlalu jelas hingga menimbulkan pertanyaan, melainkan peredupan halus atas kehadirannya dalam sejarah kerajaan. Keretakan keluarga di balik tembok istana. Hukuman terhadap Laura dilaporkan menciptakan krisis keluarga paling serius sejak kepergian Harry dan Meghan. Ratu Camilla, yang terbelah antara naluri keibuan dan kewajiban institusi, digambarkan oleh orang dalam sebagai sosok yang hancur, tetapi dibungkam. Menurut sumber yang dekat dengan rumah tangga kerajaan, Camilla baru diberitahu mengenai tindakan terhadap putrinya hanya beberapa jam sebelum hal itu terjadi. Informasi itu disampaikan bukan sebagai permintaan persetujuan, melainkan sebagai kebutuhan operasional yang sudah berjalan. Camilla diberi kesan seolah-olah ia diajak berkonsultasi, ujar salah satu sumber istana. Pada kenyataannya, ia hanya dipersiapkan untuk menerima keputusan yang dibuat pada tingkat yang bahkan tidak bisa ia tantang. Sementara itu, Raja Charles disebut mengambil posisi yang lebih tegas dalam mendukung tindakan tersebut. Menurut sejumlah sumber, ia melihat aktivitas Laura bukan hanya sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai pengkhianatan pribadi, terutama karena dokumen-dokumen itu berkaitan dengan Diana dan respons monarki setelah kematiannya. Perbedaan pandangan ini dilaporkan menciptakan jarak emosional yang menyakitkan di antara pasangan kerajaan tersebut. Raja memahami kebutuhan institusional. Jelas seorang penasihat kerajaan lama. Namun melihat istrinya berduka atas kehilangan efektif putrinya, sementara ia sendiri tidak mampu memberikan penghiburan yang tulus, telah menciptakan ketegangan baru dalam hubungan mereka. Reaksi paling keras dilaporkan datang dari saudara laki-laki Laura, Tom Parker Bowles. Berbeda dari saudara perempuannya yang lebih tertutup, Tom memiliki profil publik sebagai penulis dan kritikus makanan, sambil tetap terhubung dengan lingkaran kerajaan. Menurut beberapa sumber, ia secara vokal menentang tindakan terhadap Laura, bahkan sempat mengancam akan berbicara kepada publik mengenai perlakuan terhadap saudarinya. Kemungkinan itu membuat para pejabat istana panik, karena mereka sudah berada dalam situasi yang sangat rapuh. Tom harus ditangani dengan cara berbeda, ungkap seorang sumber. Profil publiknya membuat tekanan langsung menjadi mustahil. Jadi pengaruh diterapkan melalui jalur profesional. Tiba-tiba berbagai peluang baru muncul. Kesepakatan penerbitan tersedia. Pesannya jelas. Kerjasama akan diberi imbalan. Sementara perlawanan akan membawa konsekuensi. Pangeran William, yang kini sepenuhnya tertanam dalam mesin institusional monarki, dilaporkan mendukung tindakan terhadap saudari tirinya itu. Ia disebut memandang langkah tersebut sebagai sesuatu yang menyedihkan, tetapi perlu dilakukan demi stabilitas monarki. Menurut orang dalam istana, William termasuk di antara mereka yang diberi pengarahan mengenai isi spesifik dokumen yang disita, dan ia memahami potensi dokumen tersebut untuk merusak institusi yang kelak akan ia pimpin. Yang paling menarik, Pangeran Harry yang telah lama menjauh dari operasi kerajaan dan menjalani kehidupan di California, disebut telah mengajukan pertanyaan secara diam-diam mengenai situasi Laura melalui perantara. Sumber mengatakan bahwa Harry melihat adanya kesamaan antara perlakuan terhadap Laura dan pengalamannya sendiri ketika menentang protokol kerajaan. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu hanya dijawab dengan pengalihan diplomatis dari saluran resmi. Bagi Ratu Camilla, situasi ini menciptakan posisi yang mustahil. Sumber menggambarkannya sebagai seorang wanita yang terjebak antara kewajiban institusional dan penderitaan seorang ibu.
Sejak hukuman dijatuhkan, ia tidak diizinkan berkomunikasi langsung dengan putrinya. Semua informasi datang melalui pengarahan resmi dari aparat keamanan yang sama yang merancang pemindahan Laura. Di depan publik, ia tetap menjaga ketenangan, ujar salah satu staf rumah tangga. Namun secara pribadi, beban itu sangat terlihat. Ia mulai mempertanyakan jalan hidup yang membawanya ke dalam kehidupan kerajaan dan bertanya-tanya apakah harga pribadi yang harus dibayar sudah terlalu besar. Orang dalam kerajaan berbisik tentang sebuah momen yang membuat Ratu Camilla benar-benar terdiam. Ia memiliki hubungan yang sangat hangat dengan putrinya, sesuatu yang terlihat jelas selama bertahun-tahun. Keadaan baru-baru ini juga membuat mereka semakin dekat. Begitulah ikatan keluarga bekerja. Seringkali hubungan itu justru menguat di masa-masa sulit. Orang dalam kerajaan juga membicarakan momen yang membuat Camilla dan Charles terdiam, bahkan meneteskan air mata. Transformasi Laura Lopez mengejutkan semua orang di balik tembok istana. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa hal itu mengguncang keluarga kerajaan begitu dalam? Ada sesuatu yang istimewa dalam cara Laura Lopez dan Ratu Camilla berinteraksi. Hubungan itu melampaui tradisi kerajaan atau penampilan publik. Ini tentang seorang ibu yang jelas melihat putrinya sebagaimana adanya. Orang sering mengatakan bahwa banyak hal bisa terbaca dari sebuah tatapan, sentuhan, atau gerakan kecil. Dan ketika Camilla dan Laura bersama, hal-hal kecil itu berbicara sangat banyak. Salah satu hal paling manis yang disukai banyak penggemar kerajaan adalah nama panggilan pribadi Camilla untuk Laura, Loi. Sebuah nama lembut yang menunjukkan kedekatan keluarga mereka meskipun berada di bawah sorotan kerajaan. Nama itu bukan sesuatu yang diteriakkan di depan umum atau dibuat untuk pertunjukan. Itu adalah sesuatu yang pribadi, penuh kasih sayang, dan tulus. Begitulah ikatan mereka, nyata, hangat, dan berakar pada hubungan yang sesungguhnya. Masa transisi dalam keluarga juga bisa menjadi salah satu periode paling sulit. Momen seperti itu seharusnya tidak dihadapi sendirian, terutama ketika seseorang berada di bawah perhatian publik. Dari hari pernikahan Laura hingga karier seninya yang sukses, Camilla selalu memandang putrinya dengan penuh kebanggaan. Namun ada satu peristiwa yang menarik perhatian publik dan menyentuh hati Camilla begitu dalam hingga membuatnya meneteskan air mata. Itu bukan tentang tugas kerajaan atau gelar. Itu tentang menyaksikan putrinya mengambil langkah besar dalam hidup. Camilla menyadari betapa Laura telah tumbuh. Bukan hanya sebagai pribadi, tetapi juga dalam perannya di dalam struktur keluarga kerajaan. Momen-momen mereka bersama tidak selalu megah atau bersifat seremonial. Kadang hanya berupa tangan di punggung, tatapan di tengah kerumunan, atau senyum kecil yang menenangkan saat acara publik. Hal-hal sederhana seperti itulah yang membuat hubungan mereka terasa manusiawi, meski berada di bawah sorotan kerajaan. Dan itulah mengapa kisah ini begitu penting. Ini bukan hanya tentang siapa mereka berdasarkan gelar. Ini tentang betapa besar perubahan seorang wanita dan betapa dalam perubahan itu menyentuh hati ibunya. Dan percayalah, transformasi ini baru saja dimulai. Apa yang terjadi berikutnya bahkan mengejutkan Raja Charles. Laura Lopez selalu menjaga profil rendah, tetapi belakangan sesuatu berubah. Sesuatu yang bahkan tidak diperkirakan atau dipersiapkan oleh orang tuanya. Bukan hanya sikapnya atau cara ia berinteraksi dengan publik, melainkan kehadiran yang ia bawa. Wanita yang dahulu menghindari sorotan kini bergerak dengan percaya diri, seolah ia memang pantas berada di panggung dunia. Camilla melakukan segala yang ia bisa untuk memahami dan mengelola transisi ini secara pribadi. Momen yang benar-benar menarik perhatian terjadi dalam sebuah acara gala amal baru-baru ini. Laura bukan hanya hadir. Ia berinteraksi, berbicara dengan percaya diri, dan menunjukkan pemahaman nyata tentang posisinya. Charles dan Camilla saling bertukar pandang, sebuah tatapan yang mengatakan segalanya tanpa kata-kata. Mereka tidak hanya sedang melihat Laura, mereka sedang menyaksikan putri itu menjadi sosok baru di depan mata mereka. Bagi Camilla, itu adalah momen yang sangat emosional. Hal itu terlihat jelas dari ekspresinya. Ia menyadari bahwa putrinya telah melewati garis tak terlihat. Dari warga pribadi, menjadi figur publik yang tenang, anggun, dan percaya diri. Transformasi itu menyentuh hati dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun, terutama Camilla sendiri. Para pengamat kerajaan mulai melihat perubahan halus dalam beberapa bulan terakhir. Cara Laura memasuki acara dengan tujuan yang jelas, cara ia berbicara dengan para pejabat dengan mudah, dan bagaimana ia tahu kapan harus berbicara serta kapan harus menjaga sikap kerajaan. Yang membuat semua itu semakin kuat adalah karena tidak terlihat dibuat-buat. Semuanya terasa alami dan autentik. Di balik ketenangan itu,
Ada pengaruh lembut dari seseorang yang membentuk perjalanan Laura dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Orang itu adalah Ratu Camilla. Perannya sama menyentuhnya dengan pentingnya. Camilla selalu lebih dari sekadar figur kerajaan. Pertama-tama, ia adalah seorang ibu. Sisi dirinya itu terlihat dalam segala hal yang ia lakukan bersama Laura dan anak-anaknya yang lain. Kamera sering menangkap momen-momen besar yang bersifat seremonial. Namun justru momen-momen kecil yang memperlihatkan gaya pengasuhan Camilla yang sebenarnya. Baik dalam pertemuan keluarga pribadi maupun kata-kata penyemangat yang disampaikan dengan diam-diam sebelum penampilan publik, Camilla mampu menjaga semuanya tetap tulus di tengah batasan kerajaan. Salah satu momen paling menonjol terjadi dalam sebuah jamuan kenegaraan baru-baru ini, ketika Laura tampak sedikit ragu. Alih-alih turun tangan dengan protokol yang kaku, Camilla hanya memberi putrinya anggukan kecil yang menenangkan. Cukup sedikit saja, tetapi datang pada saat yang tepat. Itulah bentuk bimbingan seorang ibu yang sempurna dalam suasana kerajaan. Camilla tidak membebani putrinya dengan terlalu banyak harapan atau aturan kerajaan. Sebaliknya, ia membuat semuanya tetap sederhana, memastikan Laura tahu apa yang harus dihadapi tanpa mengubah setiap acara menjadi pertunjukan yang kaku. Hasilnya, Laura tampak alami dan tidak dipaksakan. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang sedang memainkan sebuah peran. Ia terlihat seperti seseorang yang memang pantas berada di sana. Seseorang yang mulai menemukan identitasnya sendiri dalam kerangka kerajaan. Itulah yang membuat pendekatan Camilla begitu istimewa dan efektif. Ini bukan tentang menjadikan Laura sosok kerajaan yang sempurna. Ini tentang membantu putrinya tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan matang secara emosional. Seseorang yang mampu menghadapi sorotan kerajaan tanpa kehilangan jati dirinya. Camilla selalu menekankan bahwa keluarga adalah yang utama, bahkan di tengah tugas kerajaan. Melihat cara Laura membawa dirinya di depan publik sekarang, jelas bahwa ia dibesarkan dengan pola pikir yang sama. Namun perjalanan Laura bukan hanya soal pengasuhan yang baik. Ada momen-momen tertentu yang benar-benar menonjol. Momen-momen yang membuat bahkan orang dalam kerajaan terdiam dan tersentuh. Mari kita lihat tonggak-tonggak penting yang mengubah segalanya. Setiap orang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Namun, ketika Anda memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, perubahan tersebut seringkali berlangsung dengan cara yang berbeda. Bagi Laura Lopez, berbagai perubahan itu bukan sekadar perjalanan pribadi. Perubahan tersebut menjadi momen transformasi yang turut memengaruhi dinamika keluarga kerajaan secara keseluruhan. Salah satu titik balik terpenting terjadi ketika ia memutuskan untuk mengambil lebih banyak peran dalam kegiatan amal. Itu bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan simbol langkahnya menuju peran pendukung yang lebih terlihat dalam lingkungan monarki. Laura tidak menjalani proses itu sendirian. Ia mendapatkan bimbingan dari ibunya yang kini menjabat sebagai permaisuri pendamping untuk membantunya menghadapi berbagai tantangan tersebut. Kehadiran mereka bersama dalam berbagai acara resmi mulai memiliki makna baru. Hal itu mencerminkan babak baru, meningkatnya rasa percaya diri, serta berkembangnya peran mereka dalam struktur kerajaan. Kemudian, ada sejumlah penampilan publik yang berhasil menarik perhatian media. Banyak orang masih mengingat saat Laura berbicara dengan penuh percaya diri dalam sebuah acara amal resmi. Begitu pula ketika ia mulai mewakili keluarga kerajaan dalam berbagai kegiatan budaya yang berkaitan dengan keahliannya di bidang seni. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut, kebanggaan dan emosi terlihat jelas di wajah Camilla. Namun, mungkin momen yang paling mengharukan terjadi dalam sebuah upacara persemakmuran baru-baru ini. Laura tampil dengan ketenangan dan keanggunan yang luar biasa saat menjalankan berbagai protokol kerajaan yang kompleks. Ketika ia memberi hormat kepada ibunya dengan gerakan yang sempurna, gestur itu tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam yang mereka miliki satu sama lain. Mata Camilla tampak berkaca-kaca sebelum ia segera mengendalikan emosinya. Saat itu, ia melihat putrinya benar-benar melangkah ke tempatnya dalam sejarah. Itulah yang membuat sang ratu terharu hingga meneteskan air mata. Bukan hanya karena perubahan yang terlihat dari luar, tetapi juga karena kekuatan batin yang ditunjukkan Laura. Kehidupan kerajaan bukanlah sesuatu yang mudah. Kehidupan tersebut penuh dengan sorotan, harapan, dan penilaian tanpa henti. Melihat putrinya mampu menjalaninya dengan keaslian dan ketulusan yang luar biasa menyentuh hati Camilla secara mendalam. Orang-orang yang dekat dengan keluarga kerajaan juga memperhatikan bahwa Laura telah menjadi sosok yang stabil dan dapat diandalkan dalam berbagai pertemuan keluarga kerajaan. Ia tidak hanya hadir secara fisik,
tetapi juga secara emosional, memberikan dukungan kepada ibunya dalam babak baru kehidupannya sebagai permaisuri. Perubahan peran ini tidak luput dari perhatian banyak orang. Kini, sang putri sesekali justru menjadi sosok yang menguatkan ibunya saat menghadapi masa-masa sulit. Seorang sumber kerajaan mengungkapkan bahwa Laura selalu berusaha memastikan kondisi ibunya tetap baik selama berbagai agenda resmi yang panjang. Sebuah bisikan singkat atau sentuhan lembut di lengan menjadi bentuk perhatian yang sederhana namun bermakna. Gestur kecil tersebut menunjukkan betapa hubungan mereka terus berkembang. Kini bukan hanya seorang ibu yang membimbing putrinya, melainkan dua perempuan yang saling mendukung dalam menghadapi berbagai perubahan hidup. Yang lebih mengagumkan lagi, Laura mampu menyeimbangkan kedekatannya dengan keluarga kerajaan dengan karier dan kehidupan keluarganya sendiri. Ia tidak meninggalkan kecintaannya pada dunia seni maupun privasinya. Sebaliknya, ia berhasil mengintegrasikan semua aspek kehidupannya dengan harmonis. Inilah yang membuat transformasinya terasa begitu autentik dan menginspirasi. Pangeran William dan Putri Catherine dilaporkan terkesan dengan perkembangan alami Laura dalam menjalankan perannya. Berbeda dengan sebagian orang yang kesulitan menemukan posisi mereka dalam lingkungan kerajaan, Laura menjalankannya dengan penuh perhatian dan ketulusan. Ia mendukung tanpa mencari sorotan. Ia berpartisipasi tanpa berusaha menjadi pusat perhatian. Bahkan, Pangeran George dan Putri Charlotte dikabarkan memiliki hubungan yang hangat dengan Laura. Ia menjadi simbol keterhubungan keluarga yang melampaui lingkaran inti keluarga kerajaan. Rasa kekeluargaan yang luas inilah yang selama ini berusaha dipelihara oleh Camilla dan Raja Charles. Masa depan hubungan ibu dan anak ini tampak sangat menjanjikan. Saat Camilla terus menjalankan perannya sebagai permaisuri pendamping, dukungan Laura menjadi semakin berarti. Sementara bagi Laura, yang telah memasuki babak baru hidupnya dengan penuh keanggunan, berbagai peluang untuk melanjutkan jalannya yang unik kini terbuka lebar. Yang membuat kisah mereka begitu menarik adalah karena kisah ini mencerminkan tema-tema universal. Ini adalah cerita tentang seorang ibu yang menyaksikan putrinya berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Ini juga merupakan kisah tentang seorang putri yang menemukan tempatnya sendiri di dunia sambil tetap menghormati warisan keluarganya. Bagi Camilla, air mata yang ia keluarkan bukan hanya tentang Laura. Air mata itu mewakili perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Berbagai perjuangan pribadi, sorotan publik, serta kemenangan-kemenangan kecil yang sangat berarti. Itu adalah air mata pengakuan bahwa putrinya tidak hanya berhasil bertahan dalam situasi yang tidak biasa, tetapi juga berkembang dan menemukan suaranya sendiri. Bagi para pengamat kerajaan, transformasi Laura menghadirkan sesuatu yang menyegarkan. Bukan sebuah peran kerajaan yang dibuat-buat, melainkan perkembangan yang alami dan tulus. Laura Lopez pada dasarnya tidak mengubah siapa dirinya. Ia hanya menjadi semakin nyaman untuk menunjukkan jati dirinya kepada dunia, kini di panggung yang lebih besar. Ketika Raja Charles dan Ratu Camilla naik takhta, mereka tampak sebagai pasangan yang siap memimpin monarki menuju era baru. Namun, di balik citra tenang tersebut tersimpan kisah yang dipenuhi ambisi, kepentingan tersembunyi, dan dinamika kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Berbagai sumber di lingkungan istana menyebutkan bahwa pengaruh Camilla di balik layar semakin besar. Kondisi ini dikabarkan menimbulkan ketegangan tertentu dengan sang raja. Bagaimana seorang pasangan yang dahulu dikenal mendukung kini dianggap memiliki pengaruh yang begitu kuat di dalam istana. Hubungan Charles dan Camilla dimulai pada awal tahun 1970-an, jauh sebelum keduanya membayangkan perhatian publik yang begitu besar. Charles, yang saat itu masih seorang pangeran muda, bertemu dengan Camilla Shen dalam sebuah pertandingan polo. Camilla dikenal menawan, percaya diri, dan memiliki selera humor yang membuat Charles merasa nyaman di tengah kehidupan kerajaan yang penuh formalitas. Mereka segera menjalin kedekatan yang kuat. Namun, sebagai Pangeran Wales, Charles menghadapi tekanan besar mengenai siapa yang seharusnya menjadi pasangannya. Keluarga kerajaan mengharapkan seorang perempuan dengan latar belakang yang dianggap sesuai dan reputasi yang tidak tercela. Meski demikian, Charles tidak pernah benar-benar mampu melupakan Camilla. Namun tuntutan tugas kerajaan membuatnya harus mengutamakan tanggung jawab dibandingkan kehidupan pribadinya. Menyadari keterbatasan tersebut, Camilla akhirnya menikah dengan Andrew Parker Bowles, seorang perwira Angkatan Darat Inggris. Secara resmi, hubungan mereka pun berakhir. Namun,
Charles tidak pernah benar-benar melepaskan ikatan emosional yang ia rasakan. Mereka tetap saling berkirim surat, berbicara melalui telepon, dan sesekali bertemu. Hubungan emosional itu terus bertahan meskipun dari kejauhan. Seiring berjalannya waktu, Charles tetap berhubungan dengan Camilla bahkan ketika ia bersiap menikahi Lady Diana Spencer, sosok yang dianggap ideal oleh keluarga kerajaan untuk menjadi calon ratu di masa depan. Namun, perasaannya terhadap Camilla tidak pernah sepenuhnya hilang. Pernikahan Charles dan Diana dimaksudkan untuk melambangkan stabilitas dan kesinambungan monarki. Akan tetapi, karena hatinya masih terikat pada Camilla, Charles menghadapi konflik batin yang mendalam. Ia terjebak di antara perempuan yang diharapkan menjadi pendampingnya dan perempuan yang benar-benar ia cintai. Kesetiaannya kepada Camilla terus berlanjut secara diam-diam, dan dampaknya perlahan mulai terlihat dalam pernikahannya dengan Diana. Ikatan rahasia tersebut akhirnya menjadi salah satu hubungan paling kontroversial dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris. Ketika pernikahan Charles dan Diana menghadapi berbagai kesulitan, rumor mengenai hubungan Charles dan Camilla mulai bermunculan. Pada akhir tahun 1980-an, media Inggris semakin sering memberitakan kedekatan mereka. Publik pun terpikat oleh skandal yang melibatkan calon raja dan perempuan yang telah lama menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pada tahun 1992, biografi resmi Diana diterbitkan dan mengungkap berbagai kesulitan yang ia alami dalam pernikahannya. Salah satu pengungkapan paling menyakitkan adalah hubungan Charles yang terus berlanjut dengan Camilla. Kisah tersebut segera menarik perhatian media internasional dan memperkuat ketertarikan publik terhadap kisah cinta segitiga tersebut. Setahun kemudian, percakapan telepon pribadi antara Charles dan Camilla, yang kemudian dikenal sebagai Camilla Gate, bocor ke media. Rekaman itu memperkuat dugaan mengenai kedekatan mereka dan memicu reaksi keras dari masyarakat. Charles dianggap telah mengkhianati sumpah pernikahannya, serta kepercayaan publik. Sementara Diana dipandang sebagai pihak yang terluka, Camilla menjadi sasaran kritik media dan sering dicap sebagai orang ketiga. Label tersebut melekat padanya selama bertahun-tahun. Hubungan itu juga berdampak pada pernikahan Camilla dengan Andrew Parker Bowles. Pada tahun 1995, keduanya resmi bercerai. Peristiwa tersebut semakin menunjukkan betapa besar pengaruh hubungan antara Charles dan Camilla terhadap kehidupan pribadi mereka. Bagi masyarakat Inggris, rangkaian pengungkapan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai masa depan monarki. Charles, yang suatu hari akan menjadi raja, menghadapi kritik dan perdebatan nasional mengenai karakter serta kelayakannya sebagai pemimpin. Namun, seiring waktu, pandangan publik terhadap Charles dan Camilla mulai berubah. Kisah mereka berkembang menjadi perjalanan panjang menuju penerimaan dan rekonsiliasi, baik dengan masyarakat maupun dengan keluarga kerajaan sendiri. Setelah bertahun-tahun dipandang negatif oleh media, Camilla harus bekerja keras untuk memperoleh penerimaan publik. Skandal yang mengelilingi hubungannya dengan Charles membuat banyak orang meragukan dirinya. Namun secara perlahan, melalui dedikasi, ketekunan, dan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial, citranya mulai berubah di mata masyarakat. Niat dan bahkan kelayakannya untuk berdiri di sisi calon raja. Masa depan pernah menjadi bahan perdebatan. Namun seiring berjalannya waktu, baik Camilla maupun Charles berupaya mengubah pandangan publik terhadap hubungan mereka. Perlahan-lahan, mereka mulai tampil bersama lebih sering. Awalnya melalui kegiatan yang sederhana dan tidak terlalu mencolok, kemudian berlanjut ke berbagai acara publik yang lebih resmi. Mereka berhati-hati untuk tidak bergerak terlalu cepat, karena menyadari bahwa langkah yang terburu-buru hanya akan memicu kembali kritik yang pernah mereka hadapi. Strategi mereka berfokus pada membangun penerimaan melalui hubungan yang terlihat tulus dan alami, bukan sesuatu yang dipaksakan. Proses tersebut tidaklah mudah. Bahkan ketika mereka semakin sering tampil bersama, bayang-bayang warisan Diana tetap hadir dalam setiap langkah mereka. Setiap tindakan Charles dan Camilla dianalisis secara mendalam, sementara sebagian masyarakat masih memandang mereka dengan keraguan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Camilla secara perlahan berusaha mengubah opini publik melalui tindakan-tindakan sederhana namun bermakna. Ia aktif dalam berbagai kegiatan amal yang dekat dengan hatinya, termasuk kesejahteraan hewan dan program literasi. Seiring waktu, penampilannya di depan publik menunjukkan sosok perempuan yang tidak mengejar ketenaran, melainkan ingin memberikan kontribusi nyata bagi tujuan-tujuan yang penting.
Pendekatan yang sederhana namun konsisten ini perlahan mulai mengubah pandangan masyarakat terhadap dirinya. Pada tahun 2005, hubungan Charles dan Camilla memasuki babak penting ketika mereka menikah dalam sebuah upacara sipil. Peristiwa ini menjadi langkah bersejarah karena merupakan pilihan yang dianggap paling sesuai dengan situasi yang mereka hadapi saat itu. Meskipun pernikahan tersebut tidak dirayakan dengan kemegahan, seperti pernikahan kerajaan lainnya, momen itu menandai titik balik yang sangat penting. Banyak orang melihatnya sebagai langkah yang penuh penghormatan dan memungkinkan Charles serta Camilla untuk melangkah maju, sekaligus menutup bab yang menyakitkan dalam kehidupan mereka. Setelah pernikahan tersebut, Camilla menerima gelar Duchess of Cornwall alih-alih Princess of Wales, sebuah keputusan yang diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap kenangan Diana yang masih sangat dihargai publik. Pasca pernikahan, Charles dan Camilla melanjutkan perjalanan panjang mereka menuju penerimaan publik. Camilla mulai memikul lebih banyak tanggung jawab kerajaan, menunjukkan komitmennya untuk mendukung monarki dan masa depan pemerintahan Charles. Dedikasinya terhadap kegiatan amal dan sikapnya yang rendah hati sangat berbeda dari citra negatif yang pernah dilekatkan kepadanya di masa lalu. Meskipun penerimaan publik belum sepenuhnya menyeluruh, semakin banyak orang yang mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Perjalanan menuju rehabilitasi citra mereka tentu tidak berjalan tanpa hambatan. Namun, kesabaran yang mereka tunjukkan tampaknya membuahkan hasil. Walaupun opini publik mulai melunak, tantangan baru terus muncul. Banyak pihak bertanya-tanya bagaimana Camilla akan menjalankan perannya sebagai permaisuri di samping Charles, dan apakah mereka mampu mengatasi keraguan yang masih tersisa. Dengan pernikahan mereka yang semakin diterima masyarakat, Charles dan Camilla mulai mempersiapkan masa depan. Ketika Charles bersiap untuk menjadi raja, semakin jelas bahwa peran Camilla juga akan menjadi sangat penting. Camilla, yang dahulu dianggap sebagai orang luar, kini harus mempersiapkan dirinya untuk kehidupan sebagai permaisuri pendamping. Selama bertahun-tahun, ia menghadiri berbagai acara publik, upacara kenegaraan, dan pertemuan diplomatik, sehingga semakin terbiasa dengan tuntutan kehidupan kerajaan. Banyak pengamat mencatat meningkatnya rasa percaya diri Camilla serta kenyamanan yang ia berikan kepada Charles dalam berbagai kesempatan publik yang menantang. Momen-momen tersebut menunjukkan transformasinya dari figur kontroversial menjadi sosok pendukung yang stabil bagi calon raja. Transformasi Camilla tidak hanya terjadi di hadapan publik. Ia juga harus memperoleh kepercayaan dari tokoh-tokoh penting dalam institusi kerajaan. Banyak anggota senior keluarga kerajaan yang sebelumnya menentang kehadirannya karena khawatir ia dapat mengganggu stabilitas keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, Camilla bekerja keras di balik layar. Ia menjalin hubungan baik dengan staf istana, diplomat, dan berbagai pejabat penting, menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung Charles serta masa depan monarki. Dedikasinya terhadap kegiatan sosial dan pendekatan diplomatisnya membuat banyak orang mulai menghormatinya. Bahkan beberapa pihak menyebutnya sebagai sosok yang membawa ketenangan dalam keluarga kerajaan. Meski demikian, persoalan mengenai gelar tetap menjadi topik perdebatan. Ketika Charles akhirnya naik takhta, banyak orang bertanya-tanya gelar apa yang akan disandang Camilla. Sebutan Ratu Camilla memicu berbagai diskusi karena sebagian masyarakat masih mempertanyakan posisinya dalam masa depan monarki. Namun dukungan terbuka dari Charles yang menyatakan keinginannya agar Camilla dikenal sebagai Queen Consort mengubah arah perdebatan tersebut. Dukungan yang diberikan oleh Ratu Elizabeth II pada tahun-tahun terakhir, kehidupannya juga menjadi sinyal kuat bahwa Camilla telah diterima oleh institusi kerajaan pada tingkat tertinggi. Sebagai Queen Consort, Camilla tidak hanya dituntut untuk mendukung Charles, tetapi juga mewakili nilai-nilai yang dijunjung oleh monarki Inggris. Ia harus menunjukkan bahwa cintanya kepada Charles sejalan dengan komitmennya terhadap tugas dan pelayanan publik. Dengan tanggung jawab yang semakin besar, Camilla menghadapi tekanan untuk memenuhi harapan tinggi yang menyertai posisi barunya. Namun, seiring membaiknya opini publik dan meningkatnya rasa hormat dari lingkungan kerajaan, ia tampak semakin siap menjalankan peran yang dahulu mungkin tidak pernah ia bayangkan akan menjadi miliknya. Perjalanannya masih jauh dari selesai. Masa lalu Camilla akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupnya, tetapi dedikasinya terhadap peran barunya menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ketika Charles resmi menjadi raja, Camilla secara resmi menyandang gelar Queen Consort.
Meskipun opini publik telah berubah menjadi lebih positif dibandingkan masa lalu, transisinya tetap disambut dengan beragam reaksi. Ia menghadapi tantangan besar untuk memenangkan hati mereka yang masih ragu sekaligus menjalankan tanggung jawab yang melekat pada gelarnya. Namun, Camilla tidak berusaha menciptakan perubahan besar yang dramatis. Sebaliknya, ia memilih menjadi sosok yang stabil dan mendukung Charles secara konsisten, mengikuti pendekatan yang selama bertahun-tahun telah membantunya memperoleh penghormatan publik. Gaya Camilla sebagai Queen Consort ditandai oleh kesederhanaan dan ketenangan. Ia tidak mencari sorotan media, melainkan lebih memilih untuk menonjolkan berbagai isu yang dianggap penting, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, literasi, dan kesejahteraan hewan. Dalam berbagai pidatonya, ia berbicara dengan tulus, dan seringkali mengaitkan pesan yang disampaikannya dengan pengalaman pribadinya. Banyak orang melihatnya sebagai sosok yang autentik, seseorang yang tidak lahir dalam lingkungan kerajaan tetapi menunjukkan dedikasi yang besar terhadap tanggung jawabnya. Pendekatan ini membantunya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan menghubungkan perannya sebagai anggota kerajaan dengan persoalan nyata yang dihadapi banyak orang. Meskipun pendekatannya yang sederhana mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, posisinya tetap memicu perdebatan. Ia menjalankan peran yang sebelumnya diemban oleh Ratu Elizabeth II, seorang tokoh yang telah menetapkan standar tinggi dalam hal pengabdian dan pelayanan selama masa pemerintahannya yang panjang. Camilla menyadari warisan tersebut dan kerap menunjukkan penghormatannya terhadap mendiang ratu. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, Camilla berupaya meneruskan tradisi yang mencerminkan nilai-nilai monarki, sambil tetap mempertahankan gaya dan identitasnya sendiri. Menariknya, pendekatan Charles sebagai raja tampaknya juga dipengaruhi oleh ketenangan yang dibawa Camilla. Charles yang selama bertahun-tahun dikenal vokal dalam berbagai isu publik terlihat lebih tenang dan terukur setelah menjalankan perannya sebagai raja. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dukungan Camilla membantunya menghadapi berbagai tanggung jawab kerajaan dengan ketenangan yang lebih besar daripada sebelumnya. Sebagai Queen Consort, Camilla juga harus mengelola hubungan dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Peran ini menuntut diplomasi dan kehati-hatian, terutama ketika ia berusaha mendukung visi Charles terhadap masa depan monarki. Camilla menjalankan hubungan-hubungan tersebut dengan penuh pertimbangan, menyadari bahwa kesalahan kecil sekalipun dapat memicu kontroversi baru. Pengalaman menghadapi kritik publik selama bertahun-tahun telah mengajarkannya pentingnya kesabaran, ketenangan, dan pengendalian diri dalam menjalankan peran barunya. Namun, tantangan terbesar Camilla tetaplah mempertahankan identitas pribadinya di tengah posisi publik yang sangat ditentukan oleh tradisi, ekspektasi, dan sejarah panjang monarki Inggris. Harapan dan tuntutan yang melekat pada peran tersebut menjadi tantangan tersendiri. Menyeimbangkan tugas publik dengan minat serta keyakinan pribadinya bukanlah hal yang mudah. Namun, alih-alih sepenuhnya menyesuaikan diri dengan peran yang telah ditentukan, Camilla berhasil membawa kepribadiannya sendiri ke dalam pekerjaannya, dengan memusatkan perhatian pada berbagai isu yang dekat dengan hatinya dan mendukung Charles. Dengan cara yang terasa tulus, Camilla menemukan jalannya sendiri. Ketika ia mulai semakin nyaman dengan peran barunya, banyak orang bertanya-tanya apakah kepercayaan publik akan terus bertahan. Apakah ia akan mampu mengatasi hambatan terakhir menuju penerimaan penuh, atau masih ada tantangan lain yang menantinya. Tantangan dalam keluarga kerajaan. Sebagai Queen Consort, perjalanan Camilla juga diwarnai oleh kompleksitas hubungan dalam keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan selalu dikenal sebagai institusi yang erat dan menjunjung tinggi tradisi. Kehadiran Camilla, meskipun diterima secara bertahap, tetap memunculkan berbagai emosi dan reaksi. Dalam lingkungan kerajaan, hubungan keluarga seringkali tidak hanya didasarkan pada kasih sayang, tetapi juga pada loyalitas, protokol, dan rasa tanggung jawab. Camilla harus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan hubungan tersebut sambil mempertahankan martabat pribadinya dan rasa hormat publik. Hubungannya dengan kedua putra Charles, Pangeran William dan Pangeran Harry, menjadi salah satu aspek yang paling sensitif. Keduanya memiliki cinta yang mendalam terhadap ibu mereka, Putri Diana, sehingga hubungan mereka dengan Camilla secara alami menjadi lebih rumit. Selama bertahun-tahun, Charles dan Camilla berusaha membangun jembatan hubungan tanpa membuat Camilla terlihat menggantikan posisi Diana. Namun, dengan meningkatnya kedudukan Camilla dalam keluarga kerajaan,
Hubungan tersebut secara tidak langsung memengaruhi citra persatuan keluarga kerajaan di mata publik. Untuk menjaga keharmonisan, Camilla selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan generasi muda keluarga kerajaan. Ia tidak pernah berusaha mengambil peran sebagai ibu bagi William dan Harry, melainkan menghormati hubungan yang mereka miliki dengan Diana. Sebaliknya, ia memilih menjadi sosok pendukung yang hadir ketika dibutuhkan tanpa bersikap terlalu dominan. Pendekatan yang penuh kehati-hatian ini cukup berhasil karena publik jarang melihat adanya konflik terbuka dalam keluarga kerajaan. Meskipun demikian, ketegangan sesekali tetap muncul, terutama ketika keputusan Pangeran Harry membawa dirinya semakin jauh dari lingkaran utama monarki. Ketika Harry pindah ke Amerika Serikat dan mulai menyampaikan berbagai pernyataan publik mengenai keluarga kerajaan, Camilla secara tidak langsung ikut terseret ke dalam perdebatan mengenai loyalitas keluarga dan persatuan monarki. Ia tidak memiliki keinginan untuk memperkeruh kontroversi tersebut. Namun, posisinya mengharuskannya untuk mendampingi dan mendukung Charles selama masa-masa yang penuh tantangan itu. Di balik layar, pengaruh Camilla tampaknya membantu Charles mempertahankan ketenangan di tengah berbagai kritik dan sorotan. Kehadirannya yang stabil memungkinkan sang raja tetap fokus pada tanggung jawabnya sambil menghadapi persoalan keluarga secara diplomatis. Sementara itu, posisi Camilla dalam keluarga kerajaan juga menghadapi ujian lain. Beberapa pihak yang memiliki pandangan kuat mengenai tradisi monarki masih mempertanyakan perannya, meskipun seringkali dilakukan secara halus. Dukungan Ratu Elizabeth II sebelumnya membantu memperkuat posisinya. Namun setelah Charles menjadi raja, Camilla harus membangun pengaruhnya sendiri secara lebih mandiri. Ia kini dipandang sebagai mitra utama Charles dalam mewujudkan visinya mengenai monarki yang lebih ramping dan modern. Gagasan tersebut mendapat dukungan dari sebagian pihak, tetapi juga menghadapi penolakan dari kalangan tertentu dalam lingkungan kerajaan. Cara Camilla menghadapi tantangan keluarga ini menunjukkan kemampuannya menyeimbangkan pengaruh dan kehati-hatian. Ia tidak berusaha menunjukkan kekuasaan secara terbuka. Sebaliknya, ia fokus menjaga nilai-nilai keluarga sambil menjadi orang kepercayaan utama Charles. Meskipun berbagai ketegangan masih ada, Camilla tetap mampu mempertahankan sikap elegan dan menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan dinamika keluarga kerajaan yang terus berubah. Mendapatkan penghormatan dari publik Inggris. Seiring berjalannya waktu, pendekatan Camilla yang penuh kehati-hatian sebagai Queen Consort mulai mendapatkan penghargaan dari sebagian masyarakat Inggris. Perjalanannya panjang dan penuh tantangan. Namun, dedikasinya terhadap tugas kerajaan serta dukungannya yang konsisten kepada Charles perlahan mengubah citra dirinya. Jika dahulu ia sering dianggap sebagai orang luar, kini Camilla mulai dipandang sebagai sosok yang dapat dipercaya dan dihargai karena kontribusinya, bukan lagi semata-mata karena kontroversi masa lalu. Komitmennya terhadap kegiatan amal memainkan peran penting dalam perubahan ini. Berbagai isu yang didukungnya, seperti kesadaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga, literasi, dan hak-hak hewan, menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Camilla mengunjungi tempat penampungan, organisasi sosial, dan berbagai lembaga amal. Dalam banyak kesempatan, ia berbicara secara terbuka mengenai kesulitan yang dialami orang-orang yang membutuhkan bantuan. Keterus-terangannya menciptakan hubungan emosional dengan masyarakat. Publik mulai melihatnya bukan hanya sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi juga sebagai seseorang yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Pidato-pidato publik. Camilla turut memperkuat hubungan tersebut. Dikenal pernah merasa gugup ketika berbicara di depan umum, ia berusaha keras meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Ia berbicara mengenai isu-isu yang penting baginya dengan ketulusan yang nyata. Kata-katanya mungkin tidak selalu megah atau penuh retorika, tetapi selalu terasa tulus dan manusiawi. Kerentanan yang ia tunjukkan membuat banyak orang merasa lebih dekat dengannya. Mereka melihat bahwa di balik gelar kerajaan yang disandangnya, Camilla tetaplah manusia biasa yang memiliki ketakutan, kelemahan, dan kekuatan seperti orang lain. Seiring membaiknya reputasinya, cara media menggambarkan dirinya juga mulai berubah. Surat kabar dan tabloid yang sebelumnya mengkritik hampir setiap langkahnya, mulai lebih sering menyoroti kontribusi positif yang ia berikan. Meskipun tidak semua pemberitaan menjadi sepenuhnya positif, perubahan nada pemberitaan tersebut sulit untuk diabaikan. Dalam banyak hal, Camilla telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai pasangan Raja Charles, tetapi juga sebagai figur publik yang berdedikasi terhadap tugas dan pelayanan.
Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari proses panjang yang menunjukkan ketahanan dan kemampuan Camilla untuk bangkit dari berbagai kritik. Perannya sebagai seorang nenek juga turut membantu melunakkan citra publiknya. Berbagai kisah mengenai hubungannya dengan cucu-cucunya, baik cucu kandung maupun cucu tiri, memperlihatkan sisi yang hangat dan penuh kasih. Publik melihat sosok perempuan yang mampu menyeimbangkan tanggung jawab kerajaan dengan kehangatan keluarga. Gambaran sebagai nenek yang menikmati kebersamaan dengan keluarganya menambahkan sentuhan personal pada citra publiknya dan semakin menjauhkan dirinya dari kontroversi masa lalu. Meskipun banyak orang kini menerima Camilla, masih ada sebagian pihak yang tetap berpegang pada pandangan lama. Oleh karena itu, perjalanan menuju penerimaan penuh masih terus berlangsung. Kisah Camilla hingga saat ini merupakan perpaduan antara penghormatan dan keraguan, antara keberhasilan dan tantangan yang belum sepenuhnya berakhir. Namun demikian, kemampuannya bertahan menghadapi kritik serta konsistensinya dalam mendukung berbagai tujuan sosial menunjukkan kekuatan karakter yang tidak dapat diabaikan. Pada akhirnya, perjalanan Camilla sebagai Queen Consort menjadi contoh bagaimana seseorang dapat mengubah persepsi publik melalui ketekunan, kesabaran, dan dedikasi yang berkelanjutan. Terlepas dari berbagai pendapat yang masih berbeda, pengaruhnya terhadap monarki modern Inggris telah menjadi bagian penting dari sejarah keluarga kerajaan di era Raja Charles III.